Mendengar suara Tuhan bicara tentang ketaatan. Semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita peka terhadap suaranya. Semakin kita gak taat kepada Tuhan, semakin kita sulit mendengar suaranya. Mendengar suara Tuhan bukan hanya diberikan kepada orang-orang rohaniawan. Mendengar suara Tuhan diberikan kepada mereka melakukan kehendak-Nya. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Yang kedua, penghalang dari suara Tuhan yaitu kekerasan hati, kedegilan hati, ketegaran hati. Hatimu yang keras yang menjadikan penghalang untuk kita mendengar suara Tuhan. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Siapa mengabaikan suara Tuhan akan melukai Tuhan dan membuat Tuhan jadi terdiam. Tuhan tidak mau bicara lagi dan akan mencelakakan dirinya. Kata firman Tuhan, kata mencelakakan dirinya, apa saja yang dikerjakannya akan dirusak oleh tangannya sendiri. Kata mencelakakan diri artinya begini, apa saja yang dibangun akan dihancurkan oleh ulahnya sendiri. Ini senjata makan Tuhan. Buat mereka-mereka meremehkan suara Tuhan. Buat mereka-mereka mengabaikan suara Tuhan. Namun firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan suara Tuhan, siapa mendengarkan suara Tuhan akan menerima upahnya. Artinya begini, menyentuh hatinya. Ketika kita dapat hati Tuhan, maka kita akan dapatkan segala-galanya. Baik suaranya memberikan direction bagi kita, baik tangannya untuk memberikan mujizat dalam kehidupan kita, baik pikirannya memberikan hikmat dalam kehidupan kita dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk menyentuh hati Tuhan? Dengarkan Dia. Tidak ada seorang pemimpin di mana perkataan dan nasihatnya diabaikan sama pegawainya. Tidak ada orang tua yang senang kalau anak-anak itu mengabaikan suara orang tuanya. Sama halnya kalau engkau pengen menyentuh hati Tuhan, kalau engkau ingin menjamah hati Tuhan, memberikan impresi bagi Tuhan, mari pasang telinga rohani kita terhadap suaranya. Maka itu akan menyentuh hati, dan ketika kita mendapatkan hati, kita akan mendapatkan segala-galanya. Apa sih yang Tuhan tidak bisa berikan dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan tidak bisa tolong dalam pergumulan yang kita sedang hadapi? Dia bisa lakukan. Yang penting disentuh hatinya dengan cara yaitu memperhatikan, jangan meremehkan, jangan keraskan hatimu, jangan bebal dirimu terhadap suaranya. Bagaimana Tuhan mau bicara kalau kita selalu abaikan, kita selalu tangkis, kita selalu cuekin? Tuhan tidak akan bicara lagi sama sekali kepada kita. Hati nurani kita akan jadi tumpul, pendengaran kita akan jadi tuli. Saya ini enjoy waktu memberikan konseling kepada banyak orang yang sedang menghadapi pergumulan ketika mereka datang sama kita. Namun ketika mereka sudah dikasih nasihat, sudah dikasih arahan, sudah dikasih waktu, sudah dikasih bimbingan dan bahkan sudah didoakan, lalu mereka tidak melakukannya sesuai dengan arahan firman Tuhan, sehingga mengakibatkan mereka gak bisa keluar dari masalah. Maka ini sama seperti saya sedang memberikan garam ke lautan atau memukul angin, meninju angin, menjadi sia-sia. Maka ketika dia minta waktu lagi sama saya akan ngomong begini, sudahkah kamu melakukan nasihat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan yang lalu? Kalau yang ini aja belum kamu lakukan, kamu abaikan, bagaimana saya bisa memberi nasihat lagi yang baru? Jadi kalau saya menemukan orang-orang yang sulit dikasih nasihat, yang bebal, yang keras hatinya, maka buat saya lebih baik saya menyediakan waktu dan perhatian kepada orang-orang yang mau berubah, yang mendengarkan nasihat hal yang sama kepada Tuhan. Kalau kita itu jadi orang yang lemah lembut, orang yang mudah untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, gak keras hati, gak degil hati, gak sampai melakukan yang melukai hatinya, maka dia akan semakin senang bicara sama kita. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan dipercayakan perkara besar, termasuk mendengar suaranya. Kalau kita setia mendengar suaranya, maka kita akan dipercayakan suara Tuhan yang lebih dalam lagi. Cerita anak bungsu yang hilang membuktikan ketika anak ini dalam Lukas pasal 15 ayat 11-32 mengerang, meminta kepada ayahnya harta warisan yang ayahnya berikan. Lalu anak itu pergi menjauh dari orang tuanya. Sampai akhirnya anak itu gak bisa mendengarkan nasihat orang tuanya.
nggak bisa mendengar bimbingan orang tua, hidup sesuka-suka hatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya babak belur. Hartanya yang berlimpah itu habis. Akhirnya teman-teman yang meninggalkan. Hidupnya jadi seorang sebatang kara. Akhirnya sangat mengenaskan. Tidak ada orang yang memperhatikan dia. Tapi untungnya dia mau kembali kepada rumah bapaknya. Untuk kembali mendengarkan nasihat ayahnya. Dan ketika dia punya inisiatif untuk kembali, gak degil lagi, maka ayahnya memberikan nasihat. Ayahnya kemudian merangkul. Ayahnya kemudian memulihkan hal yang sama. Mungkin kita punya hati yang degil di kemarin, di hari-hari yang lalu. Tapi begitu kita mulai bertobat sekarang, kita mendengarkan suara, maka dia akan memulihkan keadaan kita. Maka dia akan membimbing kita, menuntun kita kepada padang rumput yang berhijau, ke air yang tenang. Tuhan itu pernah tidak bicara kepada manusia selama 400 tahun. Di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu ada satu lembar kertas. Di mana Tuhan tidak ngomong kepada manusia selama 400 tahun. Baik itu melewat nabi-nabinya, baik itu melewat malaikat atau lain sebagainya. Tuhan tidak bicara sama sekali selama 400 tahun lamanya. Hidup manusia di bumi tanpa Tuhan selama 400 tahun. Kejahatan bertambah-tambah, hati manusia menjadi kering dan dingin. Hasratnya hanya untuk memuaskan nafsunya sendiri. Apa yang terjadi? Dunia menjadi kacau balau. Kita gak mau rumah tangga kita. Kita gak mau kerjaan kita jadi kacau balau. Kita gak mau sampai lingkungan kita jadi kacau balau. Hidup kita jadi gak tenang. Makanya penting di sini untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bicara tentang ketaatan. Semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita peka terhadap suaranya. Semakin kita gak taat kepada Tuhan, semakin kita sulit mendengar suaranya. Mendengar suara Tuhan bukan hanya diberikan kepada orang-orang rohaniawan. Mendengar suara Tuhan diberikan kepada mereka melakukan kehendaknya. Sekalipun Anda tuh kuat berdoa, sekalipun Anda hebat pelayanan, tapi kalau Anda mendukakan hati Tuhan, tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, tidak pernah melakukan firman Tuhan, maka Anda akan jadi tumpul, Anda akan jadi tuli, Anda akan jadi sulit mendengar suara Tuhan. Sebaliknya sekalipun Anda tidak punya jabatan rohani di gereja, atau Anda mungkin gak punya pelayanan yang spektakuler, tapi kalau Anda selalu taat mendengarkan suara Tuhan, maka saya percaya Anda akan lebih tajam, Anda lebih peka mendengar suara Tuhan daripada mereka yang tidak taat. Jadi suara Tuhan diberikan kepada setiap orang yang mau taat, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mengabaikan firman.